Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara. Jurnal ini ditulis oleh Arman Drakal dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan diterbitkan pada Jurnal Agrikan Volume 3 edisi 1 tahun 2010. Presentasi ini kami buat sebagai tugas mata kuliah di bawah bimbingan Bapak Yanto SEMSC. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang dari jurnal ini. Permasalahan lingkungan hidup atau environmental problems merupakan isu global dunia yang perlu ditangani secara terencana dan terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat, baik negara maju maupun negara berkembang. Eksploitasi sumber daya alam atau natural resource yang berorientasi profit ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi lebih dari itu, menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup di planet bumi ini. Penanganan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia sudah melebihi ambang batas kerusakan akibat overeksploitasi sumber daya alam pada beberapa dekade terakhir ini. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang otonomi daerah disertai tidak memiliki rasa tanggung jawab pemerintah daerah dan memarginalkan masyarakat dari eksploitasi sumber daya alam, di mana konsekuensinya semakin besar pemanfaatan sumber daya ekonomi, dampak semakin besar terhadap sumber daya alam dan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang dapat dilihat dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan dan tujuan. Berdasarkan jurnal ini, terdapat dua fokus utama yang dikaji. Yang pertama, dampak kebijakan pengelolaan ekonomi terhadap lingkungan di Provinsi Maluku Utara, dan yang kedua, perspektif hubungan antara pemanfaatan ekonomi sumber daya dengan sumber daya alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan kualitas lingkungan, serta menilai sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif dan terpadu, yang berarti pengelolaan lingkungan harus dikaitkan dengan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan tata ruang. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat melihat secara jelas bagaimana kegiatan ekonomi mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah Maluku Utara. Berikutnya kita masuk ke kajian teori yang pertama, yaitu deskripsi kebijakan. Dalam jurnal dijelaskan bahwa kebijakan merupakan peraturan atau keputusan yang dirancang untuk mempengaruhi suatu keadaan dalam masyarakat. Kebijakan yang baik harus mampu mengubah kondisi dari yang rusak menjadi lebih baik, dan keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan data yang akurat serta sistem pelaksanaan yang efektif. Selain itu, kebijakan dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan efisien apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan biaya yang relatif kecil. Selanjutnya, pada bagian deskripsi lingkungan, hakikat lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan pengolahan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun kajian lingkungan strategi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, yang kedua perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, yang ketiga kinerja layanan dan jasa ekosistem, yang keempat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Berikutnya, pada bagian baku mutu lingkungan dan AMDAL, baku mutu lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 pada pasal 20 meliputi baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan, dan baku lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kriteria AMDAL, menurut PP Nomor 27 Tahun 1999 pada pasal 3, meliputi usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap lingkungan. Yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam yang terbarui maupun tidak terbarui. Yang ketiga, proses yang dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, proses yang hasilnya mempengaruhi lingkungan alam, buatan dan sumber daya. Dan yang terakhir, kegiatan yang mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi. Selanjutnya, pada bagian problematika lingkungan, akar masalahnya dari faktor permintaan ekonomi lingkungan yang tidak mampu didukung kemampuan suplai sumber daya ekonomi lingkungan yang mengakibatkan overeksploitasi terhadap sumber daya yang ada dan pada akhirnya terjadi kerusakan lingkungan. Faktor tambahan, meningkatnya pertambahan penduduk setiap wilayah dari tuntutan dan kebutuhan hidup ditambah dengan permintaan pasar akan barang dan jasa produk yang dihasilkan dari ekonomi lingkungan akan menguras sumber daya yang tersedia. Peningkatan permintaan sumber daya alam terjadi setiap saat seperti eksplorasi tambang emas, nikel, energi, makanan, mineral, hutan, rekreasi, ruang udara, ikan, tanah maupun air. Ada dua konsep eksternalitas. Yang pertama, eksternal positif, yaitu kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Contoh, pariwisata membuka lapangan kerja. Yang kedua, eksternal negatif, yaitu kegiatan ekonomi yang merugikan. Contoh, eksploitasi mengorbankan fungsi ekologi dan ekosistem. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, eksternal positif dan negatif dapat terjadi secara bersamaan dan simultan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kebijakan pengelolaan ekonomi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan yang stabil jika diganggu dengan berbagai aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap fungsi lingkungan yang mengarah kepada kerusakan dan degradasi lingkungan. Nah, di sini terdapat biaya lingkungan yaitu beban terhadap ekonomi wilayah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu total biaya lingkungan untuk memulihkan kembali sumber daya alam yang dieksploitasi diambil 2% dari PDB tiap tahunnya. Nah, yang kedua ada biaya rehabilitasi sumber daya alam akibat eksploitasi akan mempengaruhi beban APBN dan APBD dan sumber pendanaan lainnya. Nah, di sini terdapat ketimpangan sosial yaitu biaya ini lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang berpenghasilan rendah karena kelompok ini banyak kena dampak dari kerusakan lingkungan yang ada serta kelompok ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pencegahan dan mengatasi akibat dampak yang ada. Nah, selanjutnya yaitu sumber biaya kerusakan lingkungan. Nah, di sini terdapat 4 poin yaitu yang pertama, kualitas sumber daya air menurun. Untuk Provinsi Maluku Utara, terdapat 6 kabupaten dan 2 kota media dengan jaringan distribusi dan pelayanan air bersih baru 2% dari jumlah penduduk 1 juta lebih. Nah, penduduk bergantung kepada air, tanah atau sumur, bak penampungan air hujan, dan air yang rentan terkontaminasi limbah industri. Nah, dampaknya yaitu buruknya kualitas hidup, sanitasi lingkungan yang buruk, serta timbulnya penyakit dan epidemi. Nah, yang kedua yaitu ada kritis sumber daya hutan. Nah, penyebabnya yaitu penebangan liar, konversi hutan untuk pertambangan dan bahan mineral. Nah, alih fungsi hutan mangrove untuk tambak, pelabuhan, dan kawasan perdagangan. Terdapat contoh kasus yaitu hutan lindung di kawasan tambang emas NHM, Pulau Obi, dan tambang timah Pulau W Halmahera Tengah serta Halmahera Timur. Selanjutnya yaitu limbah industri, pertambangan, dan rumah sakit. Nah, limbah mengandung unsur logam yang dibuang ke lingkungan menimbulkan pencemaran perairan, tanah, dan air tanah. Nah, seperti kasus PT NHM yaitu pencemaran Teluk Kao yaitu menurunnya kualitas air laut dan populasi ikan teri. Nah, yang terakhir yaitu masalah pengolahan limbah perkotaan. Nah, di sini terdapat 2 jenis limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padat belum 100% tertangani atau sering dibuang ke kali atau laut TPA tanpa teknologi pengolahan. Nah, yang kedua yaitu limbah cair. Ini terdapat dari rumah tangga, industri, seperti deterjen yang dibuang ke tanah, selokan, sungai, dan laut tanpa pengolahan.
Nah, selanjutnya yaitu perspektif pemanfaatan ekonomi sumber daya dengan sumber daya alam. Nah, di sini terdapat dua perbedaan konsep. Yang pertama yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah atau di atas bumi, termasuk tanah yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi. Sedangkan barang sumber daya yaitu sumber daya alam yang sudah diambil dari bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor produksi lain untuk menghasilkan produk baru. Nah, selanjutnya yaitu ada keterkaitan ekonomi dan lingkungan. Nah, di sini terdapat dua hubungan yaitu positif dan negatif. Nah, hubungan positif yaitu semakin tinggi permintaan barang atau jasa lingkungan maka kebutuhan akan sumber daya semakin meningkat. Sedangkan hubungan negatif yaitu pertumbuhan ekonomi sumber daya meningkat maka ketersediaan sumber daya alam di perut bumi makin menurun. Kesimpulannya yaitu aktivitas ekonomi lingkungan hidup mampu menampung limbah sampai ambang batas tertentu. Jika melampaui batas, maka akan mempengaruhi daya dukung lingkungan, asimilasi, dan mengancam lingkungan biotik. Baik, dapat kami simpulkan pada jurnal ini bahwa permasalahan lingkungan tetap ada karena interaksi manusia dengan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan dampak degradasi kualitas lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terdapat perbedaan perspektif antara pandangan ekonomi yang menganggap sumber daya alam ada untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan ketersediaan masa depan, dengan pandangan lingkungan yang menekankan aspek pemerataan dan distribusi yang adil bagi generasi mendatang. Ketimpangan sosial adalah kerusakan lingkungan yang menimbulkan biaya pemulihan yang sangat besar, dan beban ini lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak namun paling tidak mampu membiayai pencegahan dan pemulihan. Baik, demikianlah hasil presentasi kami mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekonomi sumber daya di Provinsi Maluku Utara. Melalui pembahasan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Yanto SEMSC yang telah membimbing kami dalam penyusunan tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.